Untuk membuka sesi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jamaluddin dari BPJPH. Yang saya hormati Ibu MOT dan fasilitator Halal Institute yang bertugas. Yang saya hormati dan berbahagia Bapak Ibu peserta pelatihan penyelih halal UMK reguler UMK reguler untuk SPPG batch 25 ya. Bapak Ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berhadir dalam forum yang mulia ini dengan semangat dan sehat ya. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rahmayanti. Pada kesempatan kali ini bertugas mendampingi Pak Jamal dalam materi konsep eh, regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelih halal. Nah, Bapak Ibu nanti materi ini akan berlangsung selama lebih kurang 2 jam ya, 2 jam. Kemudian akan ada paparan materi pertama. Nah, kemudian nanti di akhir materi kita bisa berdiskusi langsung bersama Bapak Jamal. Saya berharap Bapak Ibu bisa aktif di sesi ini. Bertanya kenapa dapur MBG Bapak Ibu itu harus atau wajib bersertifikat halal ya. Kemudian apa sih fungsi dan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu nanti setelah menjadi penyelih halal di dapur tersebut. Nah, perlu saya informasikan Pak bahwa pelatihan penyelih halal untuk SPPG batch 25 ini berjumlah 143 orang Pak, yang nantinya untuk besok pagi itu akan dibagi menjadi 2 kelas. Mungkin itu informasinya Pak. Selebihnya selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Rahmayanti Selian, Mbak Ayi. Mohon izin Pak Direktur, Pak Dr. S.J. Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah, pagi hari yang cerah ini kita dapat bermuajahah mengikuti training ya, training terkait eh, dengan regulasi jaminan produk halal ya, khususnya materi pagi hari ini yaitu tugas dan tanggung jawab penyelih halal. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mohon izin Bapak Ibu, eh, materi pagi hari ini di awal eh, ini tadi juga sudah dibuka ya oleh Bapak Direktur, Pak Dr. S.J. Arifin, dan sudah eh, dibacakan doa juga terkait dengan pertemuan kita 2 hari ke depan ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat ya bagi kita semua. Nah, menyinggung regulasi jaminan produk halal, jadi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kok sekarang diwajibkan ya produk makanan dan minuman itu wajib sertifikat halal. Nah, ini ada aturannya Bapak Ibu ya. Ada regulasinya, yaitu bisa kita cermati dari produk hukum dan turunannya ini. Yang pertama itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya undang-undang ini udah lama ya, dari tahun 2014. Ya kurang lebih udah 12 tahun. Tapi diimplementasikannya belakangan ini di tahun 2019. Nah, makanya di tahun 2026 ini itu adalah sudah memasuki masa pentahapan pertama. Artinya
untuk produk makanan, minuman, kemudian hasil sembelihan dan jasa sembelihan, bahkan untuk produk kosmetik, ya, produk kimiawi, barang gunaan, itu semua juga berlaku mandatori, wajib. Jadi bukan hanya produk makanan dan minuman saja, tapi yang berkaitan dengan produk ataupun barang dan jasa, yaitu barang gunaan yang kita pakai ini, eh, baju ya, jaket, kemudian alat kecantikan, kosmetik, sabun, semuanya itu diberlakukan mandatori, wajib untuk disertifikasi halal. Kecuali kalau produk tersebut dikategorikan memang sudah masuk dalam kategori non halal ataupun tidak halal. Jadi tidak perlu lagi disertifikasi. Misalkan eh, produk makanan ya yang sudah jelas keharamannya seperti B2 ya, itu kan sudah jelas haram. Jadi tidak perlu disertifikasi. Cukup diberikan keterangan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan di sebuah restoran ada bipang misalkan, itu sudah jelas keharamannya. Jadi eh, wajib juga diberikan keterangan. Begitu juga produk minuman yang ada kandungan alkoholnya. Nah, diberi keterangan minuman ini adalah mengandung alkohol berapa persen. Jadi itu ada juga keterangan minuman ini adalah non halal. Jadi semuanya itu sudah ada regulasinya. Makanya sekarang apalagi ramai ya geopolitik, itu seringkali regulasi kita ini khususnya undang-undang sering dipermasalahkan oleh eh, luar negeri ya. Mereka ingin memasok produknya ke dalam negeri, ke Indonesia itu dipersulit katanya. Sebetulnya tidak dipersulit. Nah, karena regulasi kita, undang-undang kita mengatur produk makanan dan minuman yang beredar dan masuk di wilayah Indonesia itu wajib sertifikat halal. Jadi harus jelas statusnya. Nah, yang halal harus eh, diberikan label halal. Yang non halal diberikan keterangan non halal. Nah, ini ketentuan dalam undang-undang seperti ini. Nah, mereka keberatan itu. Kalau yang non halal keberatan kalau dibilang tidak halal. Nah, karena takut tidak laku. Nah, ya sebetulnya memang ketentuannya seperti itu. Nah, ini adalah dasarnya ya, Bapak Ibu ya, supaya kita tahu kenapa diberlakukan eh, sertifikat atau label halal. Ini ada undang-undangnya. Begitu juga selain UU 33 ada UU nomor 6. Ini sama ini, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU CK ya. Nah, di bawah undang-undang itu ada produk hukum turunan dari undang-undang, biasanya kan ada PP, peraturan pemerintah. Sama ini juga mengatur terkait dengan lembaga ya. Nah, sekarang yang menangani sertifikasi halal itu ada lembaga tersendiri yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau dulu kan kita sering dengar ya, kenal dengan LPPOM MUI. Nah, ini dulu. Nah, sekarang ada lembaga yang berwenang yang langsung ditangani oleh negara. Dalam hal ini adalah Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, logonya ini seperti ini nih yang ada di background Bapak Ibu ya, halal. Kalau dulu kan tulisannya Halal MUI. Nah, sekarang logonya seperti ini, Halal Indonesia.
Kemudian turunan selain PP 153 ada PP 42. Ini juga mengatur terkait bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terus ada turunan di bawah PP juga ada Peraturan Menteri Agama. Nah, ini Bapak Ibu nggak perlu dihafal ya. Ya, regulasi-regulasi ini tidak perlu dihafal, cukup kita tahu ya. Oh, memang ada ya undang-undang yang mengatur halal, ada. Juga ada Peraturan Menteri Agama. Hmm. Kemudian juga di bawah Peraturan Menteri Agama ada Keputusan Menteri Agama. Hmm. Pak, banyak banget ini regulasinya. Ah, memang begini aturannya. Ya, tapi tidak perlu dihafal. Nah, cukup kita mengetahui yang berkaitan dengan kita saja nggak apa-apa ini. Ya, karena eh, menyangkut tusi kita ya, tugas pokok dan fungsi ya, tupoksi kita sebagai penyelia halal. Ini yang pertama KMA 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, jadi tidak semua bahan itu wajib sertifikat, tidak. Di sini ada daftar list atau positif list yang dikecualikan. Contohnya ya buah-buahan itu, sayur-sayuran. Nah, jadi produk yang bersumber dari alam. Kayak sayur-sayuran kan sudah jelas. Kemudian juga buah-buahan sumbernya dari alam sudah jelas. Selama dia tidak diolah. Nah, kalau produk alami itu sudah diolah, contohnya buah pisang jadi pisang goreng, jadi pisang crispy, nah itu wajib disertifikasi. Ya, karena di situ ada campuran bahan. Kenapa Pak wajib disertifikasi? Nah, karena dikhawatirkan campuran bahan itu eh, dari sesuatu hal yang masih diragukan. Nah, makanya diperlukan audit. Nah, buah pisang yang sudah masuk kategori halal, jika menjadi pisang crispy, keripik pisang, pisang goreng, nah itu harus disertifikasi. Tapi yang namanya pisang goreng ini masuk dalam kategori eh, produk yang sederhana, karena terbuat dari eh, ya unsur pisang itu bahannya kan pisang goreng di digoreng melalui adonan itu apa campuran tepung, terigu, eh, kemudian garam, kemudian digoreng dengan minyak goreng. Nah, ini bahan-bahan ini harus sudah jelas status kehalalannya, maka masuk dalam kategori produk yang sifatnya sederhana. Begitu juga dengan keripik pisang. Nah, ini ya KMA 1360 tentang bahan yang dikecualikan. Kebalikannya di KMA 944 nih. Nomor 5 ya. Tahun 2024 baru ini tentang perubahan atas KMA 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini perlu kita cermati di KMA 944. Semua pelaku usaha, baik kecil, menengah, dan besar, ketika akan mengurus sertifikat halal, mereka harus memahami, mencermati KMA 944 ini, yaitu tentang jenis jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian produk hukum turunannya juga ada keputusan Menaker nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal. Nah, SKKNI ini Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Kepanjangannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penyelia Halal. Karena penyelia halal itu merupakan profesi ya, jabatan yang memiliki kompetensi tersendiri. Nah,
Sama halnya seperti profesi guru, profesi seorang insinyur, atau profesi analis, atau profesi auditor halal, juru sembelih halal. Ini ada standarnya tersendiri. Sama halnya seorang insinyur eh, itu dipercaya untuk membangun sebuah jembatan, dia harus kompeten. Dia harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi bidang jabatannya masing-masing. Kalau seorang insinyur itu tidak kompeten, tentunya tidak akan diberdayakan ya, tidak akan dipakai. Kenapa? Dikhawatirkan seorang insinyur itu yang belum kompeten disuruh bangun sebuah jembatan. Nah, tapi jembatannya itu ada kandungan berapa persen semen, kemudian pasir, nah, itu tidak terkontrol, tidak memenuhi standar. Maka bangunan jembatan tersebut hanya beberapa tahun saja sudah roboh. Nah, inilah diperlukan kompetensi seseorang harus terukur sesuai dengan SKKNI jabatan kerja masing-masing. Nah, kita ini Bapak Ibu sebagai penyelenggaraan juga harus memiliki kompetensi. Ya, nanti kita jelaskan ini. Kemudian juga ada peraturan badan. Nah, ini tidak perlu ya terkait dengan tarif karena ini sudah sesuai ya tarif. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui tarif sertifikasi halal itu BPJPH tidak sewenang-wenang menentukan sekian. Nah, jadi BPJPH itu eh, mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan besaran tarif sertifikasi halal. Makanya usulan dari BPJPH itu eh, dicermati oleh Kementerian Keuangan. Oh, ini tidak boleh nih, kemahalan. Nah, jadi harus diturunin untuk biaya tarif eh, mikro kecil sekian. Untuk pelaku usaha menengah dan besar sekian. Nah, jadi tidak sewenang-wenang BPJPH menetapkan tarif. Jadi ada aturannya. Nah, inilah peraturan badan yang mengatur terkait dengan tarif biaya sertifikasi halal. Nah, ini juga ada keputusan badan, kepala badan nih, nomor 20 tentang perubahan SJPH. SJPH itu adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, seringkali orang luar negeri itu bertanya, kok Indonesia berani sekali ya mengatur makanan minuman itu wajib disertifikasi halal. Sebetulnya Indonesia itu pakai standar apa sih? Nah, ini Bapak Ibu, kita memakai standar yang namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, terus yang kedua, juga ada keputusan Kepala Badan nomor 77 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini ada aturannya Bapak Ibu terkait dengan penyembelihan. Baik itu hewan ruminansia itu adalah hewan berkaki empat ya, dan unggas. Nah, ini ada aturannya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung dalam dunia sembelihan, baik itu sembelihan sapi, eh, unggas, tentunya memahami ya. Harus terpotong 3 saluran pernapasannya. Nah, ini ada aturannya. Jadi kita tidak sembarangan memilih ayam potong di pasar-pasar tradisional itu, ya Bapak Ibu ya. Karena khawatir kalau kita asal milih saja, kan ada tuh kita temukan di beberapa pasar tradisional ada ayam potong yang lehernya hanya ditusuk bolong gitu ya, tidak disembelih. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ayam itu masuk dalam kategori
haram, non halal, tidak boleh dikonsumsi. Atau juga ayam tiren, ayam sudah mati tapi dipotong. Nah, itu kan ada, kita harus memahami ciri-ciri ayam yang sudah mati gitu ya, kemudian dipotong kembali gitu. Nah, ini ada regulasinya terkait dengan pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Terus juga ada keputusan Kepala Badan nomor 8 tentang pedoman pembinaan lembaga pendamping proses produk halal dan pendamping PPH. PPH itu proses produk halal. Nah, ini untuk pelaku usaha mikro kecil. Oke, mungkin hanya ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, ini juga ada peraturan dan keputusan Menteri Keuangan tentang tarif layanan Badan Layanan Umum. Nah, makanya tadi saya sampaikan BPJPH tidak serta-merta menetapkan tarif seenaknya, tidak boleh. Nah, BPJPH juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan eh, memverifikasi, menyetujui besaran biaya tarif itu. Nah, lanjut ini Bapak Ibu, tapi sebelum ke sini ya, nah, di atas undang-undang, PP, dan keputusan Kepala Badan itu ada produk hukum yang paling tinggi ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Halo? Ya udah. Ya, 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 ya. Nah, jadi eh, di atas produk hukum ini yaitu ada sumber hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ya. Karena di dalam Al-Quran juga sudah ada pengaturan terkait dengan halal haram. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi perintah untuk memakan makanan yang halal itu ditujukan bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena khitabnya itu amar, perintahnya itu untuk semua umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, kulu mimma fil ardi. Makanlah dan minumlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ini poinnya ya. Jadi di atas sumber hukum undang-undang, PP, keputusan Menteri Agama, peraturan kepala badan, itu ada sumber hukum yang paling tinggi yaitu Al-Quran. Di bawah Al-Quran ada sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal halala bayyin wal harama bayyin. Kata baginda Rasul, sabda Rasul, sesungguhnya yang halal itu adalah sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat ay mustabihat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang belum jelas itu adalah di wilayah gray area, yaitu yang wilayahnya abu-abu, ini yang perlu ditelusuri. Jadi dasar hukumnya sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Perintah untuk memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal juga dari sumber hukum yang tinggi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita lanjut. Nah ini, sekarang kita memasuki poin di dalam Undang-Undang 33 yang sudah disusun oleh anggota Dewan. Ini disusunnya juga selama 2 periode. Ya, dari tahun berapa ya? 2014 ini disahkan, 10 tahun yang lalu sudah disusun, dirancang oleh anggota Dewan. Jadi di dalam undang-undang itu ada definisi produk. Ya, produk di sini adalah barang
dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini yang diberlakukan untuk disertifikasi. Adapun sertifikat halal itu apa sih definisinya? Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Eh, Nah, tujuannya tentunya untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Nah, jadi ini tujuannya Bapak Ibu ya. Tentunya sekarang itu halal itu sudah merupakan halal lifestyle ya, gaya hidup kita ya, gaya masyarakat. Jadi apalagi ibu-ibu ya ketika belanja tentunya yang diperhatikan sudah halal belum. Walaupun itu mahal, tapi kalau sudah halal pasti dibeli. Ketimbang barang yang murah tapi belum jelas status kehalalannya, yaitu masih diragukan, itu pasti kita menjaga ya. Eh, Mungkin barang murah belum terjamin kehalalannya, apalagi kebersihannya. Nah, yang kedua, tentunya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sekarang orang-orang itu ketika belanja lebih memilih mementingkan eh, sudah halal atau belum. Makanya produk yang sudah halal itu akan dicari oleh konsumen, akan diburu oleh pembeli, ketimbang produk yang belum jelas status kehalalannya. Ya minimal kata orang-orang Bapak Ibu ya, produk makanan minuman yang sudah halal ini sudah pasti pernah diaudit, sudah pasti pernah diperiksa oleh auditor. Nah, ketimbang produk makanan minuman yang belum jelas atau belum ada label halalnya. Nah, kalau produk makanan minuman yang belum ada label halalnya, ya sudah pasti diragukan karena belum pernah dilakukan audit. Nah, kemudian jaminan produk halal ini adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, ini semua Bapak Ibu ya, dasarnya adalah dari undang-undang terkait dengan jaminan produk halal. Nah, sekarang kita masuki kewenangan BPJPH. Ini Bapak Ibu sambil mendengarkan, boleh ya, karena masih pagi, bisa sambil sarapan, sambil ngopi, sambil ngeteh. Yang penting kita sambil eh, mengikuti materi ini. Ini kewenangan BPJPH, Bapak Ibu, yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Ini misalkan nih ya, ada pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal, tapi pelaku usaha ini tidak konsisten, ya, mentang-mentang udah ada sertifikat halal, kemudian produknya itu bahan bakunya ditambah atau dikurangi, bahkan ditambah dengan kandungan yang non halal. Nah, ini tidak boleh, ya, karena ini melanggar eh, 5 kriteria SJPH, melanggar aturan. Eh, Jadi tidak boleh pelaku usaha itu mentang-mentang sudah mengantongi sertifikat halal, dia merubah komposisi bahan, bahkan menambah bahan baku dengan bahan yang non halal. Ini tidak boleh.
Makanya BPJPH berhak mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk dan diberikan sanksi pelaku usaha tersebut. Nah, yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Jadi Bapak Ibu, produk yang dari luar negeri itu boleh masuk ke Indonesia, asalkan produk tersebut sudah disertifikasi. Jadi ini yang sering kali luar negeri ini memprotes ke Indonesia ya. Kenapa sih undang-undang JPH di Indonesia itu mempersulit produk luar negeri? Eh, itu pernah diprotes oleh pelaku usaha dari Amerika ya. Nah, mereka tidak berkenan. Tapi setelah kita memberikan pemahaman bahwa ini adalah dasarnya undang-undang, maka mereka eh, mau tidak mau mengurus juga sertifikat halal. Oke. Kemudian kewenangan yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Nah, seperti sekarang ya, kita mengikuti sosialisasi dalam bentuk training SDM penilai halal. Kemudian melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal, melakukan registrasi auditor halal. Jadi auditor halal itu diregistrasi oleh kita. Terus melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut terkait dengan produk. Ini perlu kita ketahui juga nih, Bapak Ibu ya, sebagai penyelenggaraan halal, produk itu terdiri dari barang dan jasa. Nah, yang masuk dalam kategori barang itu adalah berupa makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, ini 4 item ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan Majelis Ulama Indonesia. Terus juga ada produk kimiawi, ya, produk biologi, produk rekayasa genetik. Nah, ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Terus ada juga barang gunaan yang kita pakai nih, seperti baju, jaket, digunakan dan dimanfaatkan. Ini juga hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewani. Misalkan, mungkin Bapak Ibu punya jok mobil, joknya itu dibaluti dengan kulit. Nah, kulitnya itu terbuat dari unsur hewan. Nah, ini wajib disertifikasi. Nah, tapi kalau jok ini tidak terbuat dari unsur hewani, tidak perlu disertifikasi. Jaket juga, jaket kulit perlu disertifikasi. Dompet kulit perlu disertifikasi. Eh, apa? Gesper kulit perlu disertifikasi. Tapi kalau itu terbuat bukan dari unsur hewani, tidak perlu disertifikasi. Sepatu, mungkin Bapak Ibu-ibu ya, pakai sepatu kok enak dalamnya ini ya. Rupanya itu terbuat dari unsur hewani, dari B2, makanya dipakainya lembut. Nah, itu juga harus bukan disertifikasi ini kalau misalkan sudah jelas dari unsur hewannya itu B2, dia wajib diberikan keterangan non halal. Nah, biasanya itu kalau sepatu-sepatu bermerek ya mahal dari luar negeri yang mengandung unsur hewan dari B2 itu di dalamnya ada keterangan, ada gambar misalkan kepala B2. Nah, jadi ada kode-kode tersendiri itu. Nah, nah, ini yang masuk dalam kategori barang. Adapun dalam kategori jasa, yaitu berupa penyembelihan, ini juga perlu disertifikasi nih, jasa sembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, ini juga hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Mungkin saya ambil salah satu contoh pendistribusian, Bapak Ibu ya. Kok ini jasa pendistribusian wajib juga, Pak? Perlu Bapak Ibu ya. Nah, karena
contoh ya, alat angkut. Misalkan di rumah potong hewan sudah disembelih sapi itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi ketika pengangkutan daging itu dibawa oleh mobil box, kemudian mobil box itu dicampur ya dengan daging non halal misalkan, nah ini tidak boleh. Makanya terkait dengan jasa pendistribusian ini, eh, alat angkut transportasinya juga harus steril, harus disertifikasi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di jalan raya itu ada mobil box yang sudah ada tulisan halal Indonesia. Nah, di situ ada keterangan nomor ID-nya sekian. Nah, pasti pelaku usaha itu sudah aware. Kebanyakan ini pelaku usaha es krim ya, yang saya pernah temukan di jalan raya itu, dia membawa produk es krim, di mobil box itu di belakangnya sudah ada tulisan logo halalnya, halal Indonesia. Nah inilah yang namanya pendistribusian, yaitu alat angkut transportasi juga harus dilakukan sertifikasi. Nah, lanjut kita Bapak Ibu terkait dengan dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Ini kita sudah memasuki teknis Bapak Ibu ya. Nanti mengingat kita ini sebagai penyelia halal, tentunya kita yang mengawal PPH, proses produk halal di dapur SPPG ataupun usaha lainnya. Nih, yang pertama ini Bapak Ibu, kalau kita mengajukan sertifikat halal, ini ada surat permohonan. Contohnya sudah disediakan di aplikasi Si Halal. Ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha, dengan kondisi dapur SPPG kita. Misalkan menunya hanya 20, ya kita sesuaikan. Atau lebih dari 20, sampai 50 disesuaikan. Nah, kemudian ada formulir pendaftaran. Ini juga sudah tersedia template-nya. Pastikan mengisi data pelaku usaha ataupun dapur SPPG secara benar, baik itu nama, alamat, NIB, dan lain-lain. Terus proses pengolahan produk. Di sini memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Waduh, saya gimana nih Pak? Nggak paham dengan ini. Nah, nanti ada juga template-nya disediakan di aplikasi Si Halal. Ya. Makanya tadi saya sempat mendengar arahan dari direktur ya, pimpinan HI ini, sedianya kita melek informasi ataupun melek teknologi eh, harus bisa mengoperasikan komputer ataupun laptopnya. Kemudian persyaratan yang keempat adalah sistem jaminan produk halal. Nah, ini juga template-nya sudah disediakan Bapak Ibu. Pernah ya penyelia yang sudah mengikuti pelatihan ketika membuka ini aplikasi Si Halal, ada sistem jaminan produk halal tebel. Wah, waduh, Pak, saya nggak sanggup nih ngisi tebel banget ini SJPH-nya. Memang tebel, tapi ini sudah dikasih tanda. Hanya yang kita isi saja. Yang diberi tanda ini perlu diisi, diisi. Kalaupun tidak diisi, nggak usah diisi. Cukup ya. Kemudian persyaratan yang kelima ada aspek legal. Nah, ini meliputi dokumen NIB atau NPWP, UMK, IU, SIUP, API, NKV. Nah, NKV ini adalah nomor keterangan veteriner. Ini hanya untuk rumah potong hewan. Kemudian daftar produk, memuat nama produk, menu barang yang diajukan sertifikat halal. Produknya apa saja? Nah, ini perlu dimasukkan. Kemudian daftar bahan, juga memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Biasanya ada minyak goreng, ada apa, macam-macam ya, terigu, dimasukkan. Kemudian identitas penyelia halal nih kita nih, ya KTP, salin KTP, SK,
dan daftar riwayat hidup. Yang kesembilan, identitas pendaftar. Nah, di sini menyertakan salinan KTP dan surat kasa dari pimpinan dapur SPPG. Nah, yang ke-10 ini denah lokasi, tapi ini hanya untuk rumah potong hewan dan Halo, unggas. suaranya hilang, Pak. Oh, hilang ya? Sebentar, sebentar. Tidak, Hmm. masih ada Pak. Masih Masih? jelas suaranya. Ya Jelas, mungkin jelas. device-nya Pak ya. Device-nya, Pak ya? Ada, Pak. Ada Masih ya? suaranya masih. Mungkin device-nya Bapak tadi yang itu bermasalah. Oh, nggak masalah ya? Bisa ya? Bisa Pak. Baik, kita lanjut. Jadi, ini adalah dokumen-dokumen persyaratan ketika mengajukan sertifikat halal. Nah, kewajiban pelaku usaha nih, kewajiban dapur SPPG. Jadi, dapur SPPG ini mengajukan permohonan sertifikat halal, tentunya memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, ya. Lokasinya di sini, alamatnya ini, penyelenggaranya halalnya namanya ini. Nah, kemudian memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami ya, tidak boleh itu kita jadi satu dengan produk yang non halal. Ini beberapa pasar-pasar tradisional juga pernah kita sidak ya, terkait dengan eh, apa penjualan daging yang non halal. Tentunya ini tidak boleh jadi satu dengan eh, daging yang halal. Makanya ini juga untuk dapur SPPG ya tidak boleh menyatu dengan produk yang non halal. Kemudian yang ketiga memiliki penyilih halal nih, Mbak. Makanya kita ini Bapak Ibu sebagai penyilih halal ini adalah salah satu persyaratan bagi dapur SPPG yang akan mengajukan sertifikat halal. Terus melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Misalkan kita sudah mengantongi sertifikat halal, tapi di tengah jalan ada perubahan nih komposisi bahan, ada tambahan bahan apa itu. Kita wajib ya menyampaikan laporan kepada BPJPH. Ini nanti ada aku template-nya tersendiri ya, ada form untuk melaporkan perubahan komposisi bahan. Jadi ini kewajiban eh, pimpinan dapur SPPG memberikan informasi secara benar, kemudian memisahkan lokasi, memiliki penyehalal dan melaporkan jika ada perubahan komposisi bahan. Nah, sekarang kita masuk penilai halal. Siapakah penilai halal itu? Penilai halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya. Dasarnya ada undang-undang dan PP. Syarat penilai halal ini beragama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Dibuktikan dengan sertifikat penyeliah halal dengan mengikuti dan lulus pelatihan. Nah, mudah-mudahan kita eh, mengikuti ini dengan seksama sampai selesai selama 2 hari dan memperoleh predikat lulus ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan untuk hukum uji kompetensi dipersilahkan ya. Jadi biasanya Bapak Ibu di perusahaan-perusahaan menengah besar ke atas itu bukan hanya dibutuhkan sertifikat pelatihan, tapi juga dibutuhkan sertifikat kompetensi penyelia halal dari lembaga BNSP. Jadi setelah kita mengikuti training ini, kemudian lulus dan harus juga lulus UKOM, ujian kompetensi untuk kita misalkan Bapak Ibu dibutuhkan di perusahaan menengah besar ke atas. Jadi syaratnya itu ya. Nah, oke lanjut. Nah, sekarang tugas penyelia apa saja sih? Yang pertama, mengawasi proses produk halal di perusahaan ataupun di dapur SPPG. Ngawasinya gimana sih, Pak? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah
pernah ya bekerja sudah lama ya. Tentunya yang kita awasi adalah mekanisme ataupun prosedur proses produk halal. Jangan sampai ada anggota dari dapur SPPG itu membeli ayam potong yang tidak jelas ya. Misalkan beli ayam potong di pasar yang tidak ini ya. Eh, jadi harus jelas ayam potongnya itu ayam potong yang benar-benar sudah disembelih. Karena seringkali kita temukan ayam potong hanya lehernya bolong, ditusuk gitu. Itu tidak boleh. Nah, ini tugas kita nih mengawasi. Eh, Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Maksudnya apa? Nah, kalau kita sudah menemukan, ini kan ayam potong ini disembelihnya hanya ditusuk, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka harus dilakukan penggantian nih, perbaikan dan penindakan. Jangan sampai kita eh, udah tahu ayam itu ayam tiren, kemudian terus saja dipakai, tidak boleh ini. Hmm. Kemudian mengordinasikan proses produk halal dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah mengajukan permohonan sertifikat halal, nanti akan datang auditor halal yang akan melakukan audit ke dapur SPPG kita. Nah, tugas kita mendampingi auditor halal ini. Misalkan auditor halal ini menanyakan di mana sih dapurnya ini, Bapak Ibu, dapurnya ini. Di mana pencuciannya ini, tempat pencuciannya di sini. Nah, kita yang mendampingi auditor, kita kasih tahu tempatnya di dapurnya ini, tempat pembersihannya ini, kemudian rantangnya di sini atau putrenya di sini. Nah, kita kasih tahu. Terus tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab kita tentunya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal tadi ya, yang sudah saya singgung terkait dengan undang-undang produk hukum. Terus menerapkan sistem jaminan produk halal. Artinya apa? Kita tadi yang saya singgung SJPH itu adalah standar halal Indonesia. Jadi kita harus mengimplementasikan. Nah, sistem jaminan produk halal itu adalah sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi, kita ini Bapak Ibu penyelia halal harus menerapkan standar SJPH. Nah, ini ada berapa ininya? Ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal yang perlu kita terapkan. Ya. Mungkin nanti secara mendalam ada pemateri yang membahas khusus terkait dengan standar ini. Nah, kemudian menyusun rencana proses produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian, mengusulkan penggantian bahan. Kayak apa Pak mengusulkan penggantian bahan? Nah, mengusulkan penggantian bahan ini maksudnya ya di dapur SPPG misalkan ini bahannya ini sepertinya sudah kadaluarsa, sudah expired, kita harus mengganti. Ini ya tanggung jawab kita ini. Jangan sampai kita temukan ya bahan yang sudah expired, sudah masa berlakunya sudah kadaluarsa, tapi kita tetap masih memakai. Ini tidak boleh ya. Ini untuk menghindari ya seperti adanya keracunan ataupun bikin apa eh, peserta didik yang mengonsumsi ini mabok gitu. Ini tentunya kita menghindari ya, mengantisipasi. Kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Maksudnya apa ini? Ya kita sebagai penyelia halal memiliki tanggung jawab. Misalkan ada proses produksi yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini kita kalau bisa kita usulkan ini tidak boleh lagi diproduksi, ya. Tadi misalkan ya produk apa ayam potong yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam masih digunakan tidak boleh. Ya. Terus membuat laporan pengawasan. Nah, kita nih tugas kita juga nih
melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, proses produk halal, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor. Nah, ini kan ketika auditor datang, nah kita yang menyiapkan nih bahan-bahannya apa saja ataupun sampel pemeriksaan. Terus menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor. Misalkan auditor nanya kepada kita, Bapak, Ibu, ini gimana sih proses produksinya, bahan bakunya seperti apa? Nah, kita sampaikan, ini bukti pembeliannya, Bapak, Ibu, auditor, bahwa kami memang benar belinya di pasar ini, pasar tradisional ataupun pasar modern dengan struknya seperti ini, di tanggal ini. Jadi sudah jelas kita sampaikan. Jangan sampai kita menutup-nutupi. Nah, misalkan kita beli bahannya udah lama ini, apalagi sudah kadaluarsa, itu masa berlakunya dicoret-coret. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi kita sampaikan apa adanya dan harus menggunakan bahan baku yang memang eh, belum kadaluarsa. Nah, ini penetapan penilaian halal oleh dapur SPPG ya. Jadi penilaian halal yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan dapur SPPG atau pelaku usaha. Jadi pimpinan dapur SPPG menyampaikan penetapan penilaian halal kepada BPJPH dengan melampirkan fotokopi KTP, DRH, dan sertifikat pelatihan. Jadi ada 3 dokumen ya Bapak Ibu yang perlu kita lampirkan, KTP, DRH, dan sertifikat pelatihan. Kalau sertifikat pelatihannya belum ada, nah, ini belum memenuhi persyaratan. Nah, ketentuan peralihan Pak, saya sudah punya penyelia, tapi belum memiliki sertifikat pelatihan. Nah, dianjurkan harus mengikuti pelatihan training seperti ini, karena itu adalah merupakan persyaratan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita memasuki SKKNI yang tadi sudah saya singgung itu. Ini dasarnya adalah dari Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan kompetensi jabatan bidang kerja penyelia halal. Makanya ini saya sengaja kasih warna ungu ini. Ini adalah peta kompetensi penyelia halal nih. Nih Bapak Ibu ya. Ini kuning apa ungu. Ini tidak perlu di apa ya, hafal. Cukup kita cermati, minimal kita mengetahui ya. Mengingat kita sebagai penyelia halal juga eh, harus kompeten dan memahami apa sih wilayah kerja kita. Contohnya ini ya, pemetaan standar kompetensi di SKKNI itu ada tujuan utama, yaitu menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, fungsi kuncinya ini ada 3. Yang pertama, merencanakan penerapan SJPH di pelaku usaha ataupun di dapur SPPG, kemudian menerapkan SJPH, kemudian melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SJPH. Nah, dari 3 fungsi kunci ini ada fungsi dasar, ya. Yang pertama, menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nah, ini kita harus bisa ini Bapak Ibu ya, menyusun dokumen. Pak, susah Pak nyusun dokumen. Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Dokumen-dokumen SJPH ini yang namanya manual SJPH sudah ditanam di aplikasi Si Halal. Bapak Ibu tinggal download, kemudian mengisi apa yang harus diisi, ya. Kemudian melampirkan dokumen apa yang harus dilampirkan. Jadi tidak perlu pusing. Nah, kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, kan tinggal dilampirkan. Nah, terus fungsi dasar yang kedua, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini adalah tugas kita nih penyelia halal. Mengawasi bahan. Terus melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal.
Seperti saya contohkan tadi, yang tidak memenuhi kriteria halal ya, misalkan tadi eh, bahan yang digunakan itu eh, sudah kadaluarsa, sudah expired, ataupun bahan itu non halal. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita yang harus melakukan penanganan. Jangan sampai bahan baku itu dipakai, digunakan untuk proses produksi di dapur SPPG. Nah, kemudian fungsi dasar yang ketiga, ini melakukan audit internal penerapan SCPH. Kita juga harus mengevaluasi ya di internal dapur SPPG kita, terus melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Ya. Jadi semua personel yang ada di dapur SPPG itu harus juga memahami, menerapkan sistem jaminan produk halal. Artinya apa sih, Pak? Jadi artinya begini Bapak Ibu, walaupun kita sudah tahu ya terkait dengan mekanisme eh, proses produk halal, tapi teman kita di dapur SPPG juga harus memahami. Nah, jangan sampai ada anggota kita, teman kita di dapur SPPG itu, misalkan membawa minuman yang mengandung alkohol, eh, apalagi persentasenya besar. Ini jangan sampai ini, karena ini juga akan terjadi kontaminasi dengan produk makanan minuman yang ada di dapur SPPG. Nah, kita harus berikan pemahaman kepada mereka, anggota kita, teman kita di dapur SPPG, jangan meminum minuman yang mengandung alkohol. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu, sekarang masuk ke daftar unit kompetensi jabatan kerja penyelia halal. Nah, Alhamdulillah ini berdasar Kemenaker ini, unit kompetensi penyelia halal ini hanya 6. Dulu di apa peraturan Kemenaker yang terdahulu ada sampai 13 unit kompetensi. Nah, sekarang hanya 6. Nah, 6 unit kompetensi ini sedianya kita harus pahami. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan setelah mengikuti training ini, lanjut ikut uji kompetensi. Nah, ini yang perlu dicermati, 6 unit kompetensi ini yang perlu kita pahami dan kuasai. Ya, jadi Pak, ini kok harus memahami ini Pak, semua Bapak Ibu ya, bukan hanya jabatan penyelia halal saja, tapi jabatan auditor halal, juru sembelih halal, juga ada unit kompetensi masing-masing yang harus dikuasai. Nah, ini untuk unit kompetensi penyelia halal, tentunya ini ada kode unit masing-masing ini. Yang pertama, unit kompetensi menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ini harus kita kuasai, ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Ini juga. Yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini juga ya. Kompetensi yang keempat, melakukan penanganan produk yang memenuhi kriteria halal. Nah, ini di samping kita memahami eh, teori, juga implementasi di lapangan, kita juga harus kuasai. Misalkan kita temukan eh, apa produk yang eh, tadi yang kadaluarsa sudah expired tidak boleh digunakan lagi. Atau kita eh, temukan teman anggota kita membeli misalkan ayam potong yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kita harus melakukan penanganan. Kemudian melakukan audit internal penerapan SCPH. Ini kompetensi yang kelima. Kemudian kompetensi yang terakhir, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. Nah, ini terkait dengan audit ini eh, ada di dokumen ataupun 5 kriteria SCPH. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi secara singkat, yang saya tandai warna ungu ini adalah bersumber dari Kementerian Peraturan Menteri
ketenaga kerjaan. Ya, ini 6 unit kompetensi. Nah, ini secara rinci dijelaskan unit kompetensi yang pertama yaitu menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya seperti ini. Ada elemen kompetensi, kemudian ada KUK atau kriteria unjuk kerja. Saya contohkan ya, misalkan yang pertama itu elemen kompetensi itu menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha. Nah, kriteria unjuk kerjanya, proses bisnis dan dokumen pelaku usaha diidentifikasi. Nah, ini bahasa bahasa SKK ini ya. Kemudian proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan standar. Nah, ini contoh dari unit kompetensi yang pertama, yaitu menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Nah, kemudian contoh unit kompetensi yang kedua, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Contoh nih, elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan dokumen daftar bahan dan pendukungnya. Nah, kriteria unjuk kerjanya, daftar bahan dan dokumen pendukungnya disiapkan sesuai persyaratan standar. Kemudian KUK yang kedua, dokumen pendukung bahan dipastikan validitasnya sesuai persyaratan standar. Nah, ini kemudian yang ketiga, unit kompetensi yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini ya, secara singkat, saya ambil contohnya ini di satu-satu saja. Nah, ini kan ada EK, ada KUK. Contoh EK yang pertama mengawasi pengadaan bahan. Nah, KUK-nya pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, sesuai dengan KMA 1360 ya. Kemudian seleksi bahan baru dipastikan sesuai dengan prosedur. Misalkan ada penggunaan bahan baru, ini harus disortir sesuai dengan persyaratan standar. Nah, bukti pengadaan bahan ya diperiksa sesuai dengan prosedur. Artinya apa? Ya, bukti-bukti pembelian itu harus kita simpan ya. Jangan sampai ketika diaudit ditanya oleh auditor, Bapak belinya di mana, Pak? Ini, Pak, di pasar tradisional ataupun pasar modern. Ada nggak bukti pembeliannya itu? Nah, ini harus kita lampirkan. Kemudian hasil pemeriksaan pengadaan bahan dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi perlu juga sebagai alat bukti ataupun eviden, bukti fisik, ada dokumentasi apa ketika kita melakukan pengawasan, biar itu menjadi eviden ya bagi kita ketika seorang auditor menanyakan ya mengkonfirmasi. Nah, ini masih unit kompetensi yang ketiga. Nah, kemudian unit kompetensi yang keempat yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Contoh di EK yang pertama, mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. KUK-nya apa? Kriteria unjuk kerjanya. Jadi, produk yang tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi sesuai prosedur. Nah, penyebab dan jenis ketidaksesuaian ditelusuri sesuai prosedur. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, contoh yang saya sampaikan tadi bisa juga menjadi pengingat kita. Misalkan sudah kita telusuri, kok ada produk bahan yang sudah masuk kategori expired, jangan sampai digunakan lagi. Terus penanganan seperti apa? Ya kita buanglah orang produk itu sudah kadaluarsa atau juga
eh, ayam potong yang sudah eh, diketahui itu tidak disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, ataupun ayam tiren tidak boleh digunakan. Nah ini. Nah, sekarang masuki unit kompetensi yang kelima, yaitu melakukan audit internal penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, Eka yang pertama merencanakan audit internal. Kriteria unjuk kerjanya adalah rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian yang kedua, daftar pertanyaan audit internal dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga, metode audit ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, dari SKKNI Kemenaker, unit kompetensi yang keenam, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. EK-nya melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Nah, KUK-nya rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai persyaratan standar. Nah, KUK yang kedua, verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Kemudian KUK yang ketiga, validasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Nah, ini semua nanti bisa didalami ketika Bapak Ibu menerima materi SCPH ya. 5 kriteria SCPH yang juga perlu kita kuasai. Jadi ada 5, di dalam SCPH itu ada 5 kriteria. Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Nah, jadi kriteria yang pertama ini adalah tentunya kita harus memahami ya, eh, apalagi pimpinan dapur perusahaan itu harus konsisten di dalam kriteria yang pertama ini, komitmen dan tanggung jawab. Maksudnya itu di awal misalkan saya berniat ingin mengurus sertifikasi halal terhadap produk dapur SPPG saya. Jadi dengan niat, komitmen dan tanggung jawab ini itu sampai eh, akhir ya. Artinya walaupun dapur SPPG ini sudah mengantongi sertifikat halal, dia harus konsisten. Jangan sampai di tengah jalan tadi ya saya sampaikan menambahkan ataupun mengurangi, apalagi menambah bahan, komposisi bahan dengan bahan yang non halal ini tidak boleh. Begitu juga kriteria yang kedua yaitu bahan. Bahannya harus yang mengandung halal. Kemudian eh, produk, produknya juga demikian. Kemudian proses produksinya. Nah, ketika proses produksi jangan sampai ada terkontaminasi najis. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, apalagi eh, saya contohkan itu produknya homemade, produk rumahan yang diproses proses produksinya itu di rumah, mungkin pemiliknya itu punya hewan peliharaan, baik itu hewan peliharaan kucing, ayam, apalagi anjingnya. Itu jangan sampai ketika proses produksi itu hewan peliharaan itu berkeliaran. Nah, ini yang perlu dihindari dari eh, kriteria proses produksi itu. Nah, kriteria yang terakhir adalah evaluasi, yaitu di kriteria SCPH yang terakhir adalah kita harus melakukan evaluasi. Nah, jadi memang di evaluasi ini nanti dapur SPPG akan dilakukan secara berkala ya, dengan jadwal eh, yang tidak terjadwal ya, dilakukan misalkan ada kunjungan baik itu dari LPH maupun dari instansi terkait yang ingin menyaksikan bagaimana sih proses produksi di dapur SPPG. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang tadi sudah ya yang
saya warnai ungu ini khusus eh, SKKNI dari Permenaker yang mungkin Bapak Ibu ingin meningkatkan eh, ininya, kompetensinya, perlu mendalami yang di kuningin ini. Karena ini adalah unit kompetensi yang ada dalam Permenaker, yaitu SKKNI, Jabatan Kerja Bidang Penyelia Halal. Nah, sekarang alur proses sertifikasi halal. Supaya kita tahu sebetulnya berapa hari sih Bapak Ibu kita ketika mengurus sertifikat halal. Nah, untuk eh, skema reguler, maksudnya itu yang masuk dalam kategori dapur SPPG ini, karena menunya banyak, itu tidak lebih dari 21 hari kerja, itu sertifikat halal itu sudah terbit, Bapak Ibu ya. Ini ada tahapannya. Pertama, misalkan nih dapur SPPG ini kita ini sebagai penyelenggara mengajukan permohonan sertifikasi halal. Nah, kelengkapannya ini adalah dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan pengolahan produk. Kita sampaikan kepada BPJPH. Nah, dalam jangka waktu 2 hari, ini BPJPH melakukan verifikasi, verifikasi dokumen, kelengkapannya, apakah sudah lengkap. Misalkan, oh ini dapur SPPG ini belum belum punya tenaga penyelia, maka dibalikan. Kemudian dapur SPPG melampirkan, melengkapi ada kekurangan dokumen penyelia. Nah, 2 hari di BPJPH, kemudian kalau sudah lengkap, dilimpahkan kepada LPH. LPH ini adalah lembaga pemeriksa halal. Nah, dalam jangka waktu masa kerja 15 hari kerja, ini LPH ini melakukan pemeriksaan dan pengujian produk. Nah, meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan produk. Nah, setelah diaudit, tadi kan ada yang datang tuh auditor ke dapur kita. Nah, ini dari LPH ini yang datang ke dapur kita ini. Nah, auditor ini kita dampingi. Nah, ini mereka bekerja selama 15 hari. Mungkin di situ ada wajib uji produk, Pak, uji lab. Ada bahan baku yang diragukan misalnya. Nah, ini masuk ke uji lab. Nah, jadi 15 hari kerja ini di lembaga pemeriksa halal. Setelah itu dilimpahkan kepada Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa. Nah, ini para alim ulama ini melakukan sidang dan penetapan fatwa halal, diberikan waktu 3 hari kerja. Karena mungkin banyak ya produk yang dilakukan isbat halal, sidang fatwa. Jadi 3 hari ini eh, sudah selesai, kemudian keluar ketetapan halal. Nah, dari ketetapan halal ini BPJPH memverifikasi. Nah, dalam jangka waktu 1 hari kerja menerbitkan sertifikat halal. Jadi kalau di total semua mekanisme ini ataupun tahapan-tahapan ini dikalkulasi 21 hari kerja, idealnya sudah terbit sertifikat halal. Misalkan, Pak, ini kok lama, Pak? Teman saya dapur SPPG sebulan, bahkan 2 bulan belum selesai, belum kelar-kelar. Nah, bisa jadi dokumennya itu ada yang kurang. Kemudian dikembalikan kepada dapur SPPG. Ya, mungkin juga dapur SPPG karena sibuk ya, setiap hari melayani distribusi kepada sekolah-sekolah, nah, jadi terbengkalai. Mungkin lamanya di situ ya. Atau di LPH, karena banyak yang perlu dilakukan audit, bisa jadi menjadi lama. Tapi idealnya Bapak Ibu ya, ini harus karena kita di BPCPH itu harus eh, melakukan atau memenuhi prosedur SLA ya. Jadi layanan sertifikasi ini 21 hari kerja harus sudah selesai. Nah, itu mungkin faktor lamanya ini mengingat yang melakukan sertifikasi halal ini bukan hanya satu lembaga, tapi ada 3 lembaga ya. Ada BPJPH, ada lembaga pemeriksa halal,
dan ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini karena tiga lembaga ini yang saling berkaitan, ya, tentunya harus sesuai dengan regulasi. Nah, ini yang terakhir terkait dengan alur proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro. Tadi sempat saya singgung ya, yang pisang goreng misalkan. Nah, pisang goreng ini masuk dalam kategori yang sifatnya sederhana ya. Makanya dia cukup disertifikasi halal melalui jalur skema Self Declare. Karena dia produknya tidak berisiko. Nah, terus bahan bakunya sudah pasti kehalalnya. Pisang sudah halal, kemudian ada bahan bakunya terigu juga sudah halal, kemudian digoreng dengan minyak gorengnya sudah halal. Nah, proses produksinya juga sudah dipastikan halal dan sederhana, cuma digoreng ya. Nah, jadi cukup dengan akad atau ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping proses produk halal. Jadi sifatnya sederhana. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu ketahui ya, menyangkut pelaksanaan penahapan kewajiban sertifikasi halal. Di awal saya sudah sempat menyinggung produk makanan, minuman, hasil sembelian dan jasa penyembelihan itu sudah masuk penahapan mandatori atau wajib. Jadi sebetulnya Bapak Ibu di 2024 itu semua ini produk mamin, makanan minuman itu sudah harus. Tapi karena ada usulan penundaan ya, karena ketidaksiapan dari pelaku usaha mungkin, akhirnya ditunda sampai 2026. Nah, di 2026 ini selain produk mamin itu sudah berlaku wajib mandatori, di 2026 khususnya di bulan Oktober, ya 17 Oktober, itu sudah harus, baik itu obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan sudah wajib. Terus kosmetik, ini juga sudah wajib di bulan Oktober 2026. Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik. Ini semua 2026. Kemudian barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris ini 2026. Semuanya ini 2026. Termasuk barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, kemudian peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, seperti pakaian ihram, ini sudah ada yang bersertifikat halal. Alat tulis dan perlengkapan kantor. Terus juga barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alkes kelas resiko A ini sudah masuk ya. Contohnya jarum suntik sudah ada yang bersertifikat halal. Nah, ini Bapak Ibu ya perlu kita cermati bersama. Jadi nanti di Oktober 2026 itu tidak akan ada lagi ya produk makanan minuman yang beredar di wilayah kita itu yang belum jelas statusnya. Kalau misalkan itu halal, harus ada label halalnya. Kalau misalkan itu masuk dalam kategori non halal, harus ada keterangannya, yaitu keterangan non halal ataupun tidak halal, ataupun kalau berupa minuman mengandung alkohol berapa persen. Itu harus dicantumkan. Baik. Mohon maaf Pak, mengingatkan Oh untuk iya, waktunya kita tinggal 24 menit lagi ya Pak. Insya Allah terasa ya. Nah ini yang terakhir, kaji ulang SKKNI. Tadi seperti pertama saya sampaikan, di SKKNI yang dulu itu ada 13 unit kompetensi. Nah yang sekarang tadi hanya 6. Nah, lebih sederhana ya, lebih singkat. Jadi lebih mudah. Oke, demikian Bapak Ibu. Dan Sudah habis ya Pak. terima kasih. Ini karena sudah diingatkan ya, makasih banyak ini Mbak Baik, Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. baik. Terima kasih Pak atas paparan materinya. Sebentar. Bapak Ibu yang belum absen kami persilakan absen ya. Karena nanti
tepat pukul 10.00 WIB waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu tidak bisa absen lagi. Mohon absen terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu kita masuk ke sesi berikutnya yaitu diskusi bersama Bapak Jamal ya. Mohon yang Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Jamal bisa raise hand dulu atau bisa mencatat yang bermasalah dengan mikrofon device-nya boleh mencatat di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan. Ini sudah ada Ibu Amalia Putri, silakan Ibu Amalia. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk pengajuan halal SPPG ini berarti tadi kan ada step melis bahan baku ya. Berarti menunya ini harus fix dilampirkan semuanya. Lalu bagaimana jika terdapat pembaharuan menu atau new menu? Apakah akan harus wajib mengajukan ulang halal untuk SPPG ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung saja, bisa langsung saja Pak. Oh ya, baik. Terima kasih atas Ibu pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Ibu Amalia, Mbak Ibu Amalia. Amalia. Nah, ini juga eh, bagi kita juga nih informasi jika memang sudah menyangkut daftar menu ya. Jadi memang dari beberapa dapur SPPG itu seperti yang saya lihat di lapangan ya, bervariasi ya. Ada di dapur SPPG A misalkan menunya hanya 20. Terus di dapur SPPG yang lain lebih dari 20 bahkan sampai 50 menu. Nah, ini juga perlu disampaikan daftar menu itu di list ya. Apa saja 1 sampai 50 disebutkan. Mungkin saya sedikit saya ada contoh menu warteg ini ya. Mungkin bisa menjadi contoh ini. Jadi semuanya disebutkan. Misalkan ayam goreng, ayam opor, ayam rendang, ayam kecap, ayam bakar. Kemudian ikan goreng, ikan sambal atau balado, ikan acar. Juga telur, misalkan telur ceplok, telur dadar, telur balado atau sambal. Kemudian misalkan ada kikil rendang. Kemudian ada teri, misalkan teri apa? Teri balado. Ada tempe juga macam-macam ini. Tempe goreng tepung, tempe orek kering, tempe orek basah, tempe bacem. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti dilampirkan daftar menu ini. Kemudian ada tahu juga, tahu goreng, tahu tepung, terus sayur dan bacem. Nah, semuanya ditulis ya. Daftar menu ini dimasukkan list. Ada udang balado, peyek udang, ada cumi asin balado, kentang balado, mie goreng, usus ayam rendang, jengkol semur kuah, terong balado, bakso balado, sayur sop, sayur nangka, sayur timun, sayur toge, sayur kangkung, sayur kacang, sayur asem, sayur pare, kerupuk udang, kerupuk ikan, semuanya dimasukkan dalam daftar menu. Misalkan di dapur SPPG itu memiliki 20 menu, semuanya dimasukkan. Begitu juga yang dapur SPPG-nya sampai memiliki 5 menu. Nah, kemudian bagaimana jika ada perubahan komposisi bahan? Nah, misalkan Bapak Ibu sudah menyampaikan sebanyak 50 daftar menu. Ya, terus sudah mengantongi sertifikat halal. Ada perubahan ini. Nah, karena sudah terbit sertifikat halal, kemudian ada perubahan, tinggal ibu bapak menyampaikan laporan saja kepada BPCPH bahwa di dapur SPPGA kami ada perubahan ataupun penambahan komposisi bahan. Jadi cukup disampaikan surat laporan kepada BPCPH dengan melampirkan penambahan daftar menu apa yang ditambahkan. Demikian, Mbak Amalia.
Baik, baik. Saya izin untuk membacakan satu pertanyaan dari kolom chat, Pak, dari Ibu Rahmi Ayu. Dalam praktik operasional MBG yang sering dihadapkan pada keterbatasan SDM dan tingginya beban kerja, bagaimana strategi yang paling efektif untuk memastikan implementasi SOP halal tetap berjalan secara konsisten? Kemudian, apa kesalahan yang paling umum terjadi saat implementasi sistem halal di dapur skala besar seperti MBG? Sekian, Pak. Mungkin tips ya Pak, lebih ke tips ya. Hmm. Ya, ini tips ini. Makasih atas pertanyaannya dari Ibu siapa nih? Ibu Rahmi, Bu Rahmi. Nah, ini juga untuk kita bagaimana apa ya tips untuk menjaga ya, menerapkan, mengimplementasikan 5 kriteria SJPH. Nah, ini mungkin Ibu Rahmi ini sudah baca ini 5 kriteria SJPH itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ya, memang ada 5 kriteria SJPH yang perlu kita terapkan, baik itu penyelia maupun pimpinan dapur SPPG. Contoh yang pertama tadi saya sampaikan, kriteria yang pertama dari SJPH itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Nah, di dalam komitmen dan tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab penyelia saja, tapi juga seluruh personil komponen dapur SPPG harus komit nih. Jangan sampai hanya penyelia saja, penyehalal saja yang komit, sedangkan pimpinan dapur dan teman apa, misalkan ahli gizinya ataupun rekannya itu tidak komit, seperti saya contohkan tadi, dapur SPPG sudah memiliki mengantongi sertifikat halal, tapi ada teman kita, rekan kita, anggota kita, dia sembarangan ini dengan membawa minuman yang beralkohol. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Khawatir terjadi kontaminasi. Yang pertama itu. Yang kedua, misalkan di dekat dapur SPPG itu ataupun di antara rekan kita memiliki hewan peliharaan. Ya, contohnya hewan peliharaan ayam. Nah, itu jangan sampai ketika proses produksi di dapur SPPG ada saja hewan peliharaan, baik itu ayam ataupun kucing berkeliaran. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai ketika proses produksi mentang-mentang teman kita ini cat lover, ya mencintai kucing, ya itu dibawa kucingnya ke dapur SPPG. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan. Loh, kenapa, Pak? Karena khawatir terjadi kontaminasi najis. Bisa jadi kita tidak tahu kucing itu kencing sembarangan, ya. Kemudian bulunya juga rontok berterbangan sampai nemplok di eh, produk makanan dari dapur SPPG itu. Nah, inilah yang perlu dihindari oleh semua personil. Ya, ini adalah kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Jadi, bukan hanya pimpinan dapur SPPG saja, bukan hanya tenaga penyelia halal saja, tapi semua personil harus menerapkan, mengimplementasikan kriteria SJPH ini. baik, Demikian. baik Pak. Eh, Berikutnya mungkin langsung dua orang ya. Pertama Bu Endang dulu untuk menghemat karena waktu kita sudah sekitar berapa menit lagi, tapi masih ada banyak pertanyaan ini. Bu Endang silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf, Bapak, sebelumnya saya sudah on kamera, tapi ini ternyata belum muncul gambarnya dari tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Pak atas materinya. Ada yang ingin saya tanyakan. Ini kan mengenai penyelia halal, Pak. Tadi ada diungkit mengenai mengenai tentang eh,
harus ada audit internal. Nah, saya pengen tanya Pak, kami sebagai penyelia halal ini nantinya minimal berapa kali melakukan audit internal itu gitu. Saya bagusnya itu berapa kali, seberapa sering harus dilakukan internal audit itu. Dan mau tanya juga Pak mengenai tadi kan kata Bapak meskipun dapur MBG itu sudah mendapatkan sertifikat halal, tapi harus tetap diperhatikan gitu komposisi bahan yang digunakan. Saya mau tanya Pak, mungkin sedikit sharing saja. Misalnya ketika menggunakan menu daging dan ternyata daging itu dihinggapi lalat gitu, sehingga dia bertelur di situ. Nah, mau saya tanyakan adalah apakah daging ini termasuk menjadi daging yang haram untuk dimakan atau bagaimana ya Pak gitu? Karena sering terjadi ketika melakukan menu daging itu, kita sudah mengambil di tempat supplier yang sudah sertifikat halal, terus juga pada saat prosesnya juga dipastikan higienis gitu, tapi pada saat pendinginan atau apa terjadi seperti itu gitu Pak. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut Pak Gilang. Pak Gilang Pratama, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ya, Pak Endro nanti ya. Ibu atas kesempatannya. Izin saya bertanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Pratama dari Banjarnegara. Izin bertanya kaitannya sertifikat halal yang akan didapatkan ini. Jadi kami berharap memang program ini akan berjalan seterusnya ya, tidak tidak hanya berhenti di tahun sekian. Dan kaitannya sertifikat halal tersebut, apakah ada sifatnya pembaharuan atau sertifikat ulang gitu. Jadi sertifikat ini berlakunya sampai dengan berapa lama? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilang. Silakan Pak. Ada 3 pertanyaan Pak ya, dari 2 orang, Pak Endang dan Pak Gilang. Yang pertama, audit internal berapa kali sehari gitu ya. Kemudian yang daging dan terakhir eh, keberlakuan SH. Baik. Makasih atas 2 pertanyaan ini. Yang terakhir, tadi yang eh, Mbak siapa yang audit internal? Dari Mbak siapa? Pak Endang. Mbak Endang. Alhamdulillah nih Mbak Endang sudah aware ya terkait dengan audit internal. Ini memang ada di 5 kriteria SJPH itu. Audit internal itu adalah di apa ya evaluasi ya kriteria kelima dari SJPH. Ini dilakukan 6 bulan sekali ya secara berkala ya atau secara tidak terjadwal. Biasanya itu begini Bapak Ibu, misalkan dapur SPPG ditemukan eh, ini mohon maaf ya dulu kan pernah terjadi ada yang apa keracunan ataupun terjadi alergi penerima manfaat itu bisa jadi itu akan dilakukan evaluasi audit ke dapur SPPG dimaksud. Karena ada peserta didik yang alergi ataupun keracunan. Nah, ini ditelusuri. Ini dari dapur SPPG mana? Maka itu akan dilakukan audit. Itu dari audit eksternal. Nah, sedangkan audit internal itu biasanya dilakukan 6 bulan sekali. Ini dijadwal di dalam 5 kriteria SCPH. Kemudian yang berkaitan dengan produk tadi ya, misalkan daging gitu ya. Ini tadi disampaikan ada beberapa apa makanan yang dilalatin ya. Nah, ini bagaimana ini Pak? Nah, inilah justru inilah kesigapan kita, kehati-hatian kita sebagai penyelia halal karena melekat di tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelia kan harus mengawasi dari pengawasan bahan, kemudian proses produksi, sampai penyampaian produk tersebut kepada penerima manfaat. Bahkan bukan hanya eh, ketika tercemari lalat, dari pembersihannya juga kita harus aware ya, antisipasi.
Jangan sampai dari pencucian food tray saja itu kita harus mencucinya dengan air yang mengalir, bukan dengan air yang terpakai ataupun mustakmal. Makanya bisa jadi produk tersebut misalkan dihinggapi lalat, boleh jadi ketika kita melakukan pembersihan, baik itu dari tempat wadah food tray tersebut, tidak dicuci dengan secara bersih dan higienis. Makanya kami sarankan dari proses pencucian itu menggunakan air yang mengalir, bukan air yang mustakmal. Artinya mustakmal itu air yang sudah terpakai, dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi. Makanya ini rentan dihinggapi oleh lalat. Nah, itu ya antisipasi kita ya, Ibu tadi ya. Kemudian dari Mas Gilang terkait dengan pemberlakuan sertifikat halal ini di dalam regulasi undang-undang maupun PP bahwa masa berlaku sertifikat halal ini adalah sepanjang masa. Jadi cukup sekali mengurus sertifikat halal, ini masa berlakunya seumur hidup. Tapi dengan catatan apabila ada perubahan komposisi bahan, itu harus melakukan pembaruan. Misalkan hari ini Bapak Ibu dapur SPG Bapak ini sudah keluar terbit sertifikat halalnya. Kemudian besok ini ada penambahan komposisi bahan. Apalagi bahannya itu adalah bahan yang baru, yang perlu ditelusuri, yang perlu diaudit. Karena mengingat bahan baku ini masuk dalam kategori titik kritis yang tinggi, yaitu daging. Nah, makanya ini perlu diaudit ulang. Kecuali kalau produk bahan baku itu tidak masuk ke titik kritis yang tinggi. Itu cukup dilaporkan kepada BPJPH. Jadi dengan catatan ya, masa berlaku sertifikat halal ini adalah sepanjang masa, selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Nah, jadi cukup itu ya. Kalau dulu masa berlakunya itu 2 tahun. Ya, Di zaman LP POM UI. Kemudian ada 4 tahun di belakangan itu kemarin ya, sebelum ada pembaruan undang-undang, pembaruan PP itu. Nah sekarang setelah adanya pembaruan PP itu ada masa berlaku sertifikat hal itu adalah seumur hidup selama tidak ada perubahan komposisi bahan. baik. Demikian Bu Baik, Dani ya. Endang dan Pak Ya. Gilang tadi ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada dua lagi Pak, mohon maaf. Mungkin sempat ya Pak ya, dua orang lagi, dua orang penanya lagi. Bu Retna silahkan. Ya, Assalamualaikum. Ini saya dari SPPG Toma, Kabupaten Nia Selatan. Ingin menanyakan, Pak. Suara saya sudah bisa masuk belum ya, Pak? Ya, sudah Ya. masuk Ibu. Oh, ya. Ini Pak, gini Pak. Apa perbedaan mendasar antara makanan yang sekedar halal dan yang sudah bersertifikat halal? Contohnya kita dari SPPG kan sering memesan roti manis di luar, home industry gitu kan. Nah, itu kita juga kadang beli yang di pabrikan. Contohnya misal produk sari roti masuk ke SPPG kita. Nah, itu gimana cara membedakannya? Misalkan produk yang rumahan itu halal atau tidak halal, Pak, gitu loh, Pak. Soalnya kan harga menentukan ya ekonomisnya seperti itu. Baik. Itu Ya, saja Ibu. terima kasih. Itu aja, Bu. Baik. Berikutnya Pak Hendro, silakan Pak. Suaranya masih mute Pak. Assalamualaikum Pak Jamal. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak. Pak, kami dari SPPG di Banyuasin Pak, Kabupaten Banyuasin itu di Sumatera Selatan. Jadi saya kebetulan di sini adalah mitra dapur. Jadi begini Pak, kendala kami di lapangan ini, karena kan posisi kami dengan kota itu jauh Pak. Kami berada di daerah. Jadi kami kendala di lapangan itu untuk mendapatkan
produk-produk yang memiliki sertifikat halal itu agak kesulitan Pak kami Pak. Contoh untuk daging, misalnya ayam, kami sudah karena memang nggak banyak pilihan Pak di daerah kami Pak. Jadi pemotongan ayam itu terbatas, supplier ayam itu terbatas, dan mereka di sini nggak ada punya sertifikat halal itu nggak punya Pak. Dan kita sudah mengarahkan mereka untuk ke situ, jawabannya satu Pak, aduh sibuk deh, aduh males Pak, aduh pakai macam-macam. Kami sudah mengantisipasi untuk mengambil beberapa menu daging-dagingan itu ke kota. Tapi memang di lapangan kondisinya berbeda. Jadi dari kota ke daerah kami itu misal lagi macet itu nggak bisa diprediksi, Pak. Bisa 5 jam, bisa 6 jam perjalanan. Itu justru nanti fatal akibatnya. Karena kan ayam atau daging itu yang frozen bisa nanti membiru atau busuk malah setelah sampai ke dapur kami. Karena jalannya tidak bisa diprediksi karena macet, Pak. Karena jalan kami itu lewat lintas Sumatera gitu, Pak. Jadi menurut Bapak gimana Pak ya cara solusi kami untuk mendapatkan produk-produk yang memang dia bersertifikat halal begitu Pak. Gitu Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Baik, terima kasih Pak Hendro. Silakan Pak, ada Baik, 2 pertanyaan nih Pak. ya, yang pertama dari Ibu siapa tadi? Bu Retna, Bu Retna. Ini pertanyaan yang bagus sekali Mbak Retna terkait dengan makanan sekedar halal. Bedanya apa dengan makanan yang sudah halal? Jadi begini Mbak Retno dan Bapak Ibu yang kami hormati, memang pemahaman masyarakat awam ya, itu hanya terbatas yang halal itu ayam, daging ya, daging ayam, daging sapi itu halal. Kemudian yang haram itu daging babi. Nah, tapi sebetulnya ayam itu daging ayam itu yang halal itu adalah yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, begitu juga dengan sapi. Ya. Nah, kalau ayam, misalkan dia disembelih ataupun ayam tiren, walaupun daging ayam itu halal, tapi kalau tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, dia masuk dalam kategori tidak halal. Ya. Contohnya ayam tiren itu haram itu dimakan karena bangkai. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, Hurimat alaikum al-maitah. Jadi diharamkan bagi kamu adalah bangkai di antaranya itu. Ayam tiren masuk dalam kategori bangkai, jadi haram. Walaupun daging ayam halal. Tapi kalau eh, dia tiren, mati kemarin, dipotong, itu haram. Bukan ayam tiren saja, ayam hidup nih, ditusuk. Nah, itu juga eh, masuk dalam kategori haram. Terus yang sekedar halal, tadi contohnya roti ya dari homemade. Nah, Ya, inilah kita antisipasi, walaupun homemade, home industry itu sekarang juga sudah diberlakukan mandatory wajib halal. Jadi walaupun produksi rumahan itu juga wajib mengurus sertifikat halal. Apalagi sudah ada ketentuan di regulasi undang-undang dan PP. Jadi 17 Oktober 2026 nanti sudah harus jelas status kehalalannya. Oke ya. Jadi itu ya batasan-batasannya ya. ya sih Pak. Kemudian pertanyaan dari Pak Hendro. Ini mungkin selain Pak Hendro juga ada ya beberapa dapur SPBG yang mengalami kendala jauh dari kota ya, sulit mendapatkan eh, produk daging yang sudah bersertifikat halal. Nah, ini juga Pak Hendro ya dan Bapak Ibu, ini kan semuanya seperti ini. Nah, dan ini juga pemberlakuan mandatori ini bukan hanya di kota saja, bukan bahkan sampai ke desa-desa pedesaan. Sekarang kan dapur SPPG yang tercatat itu ada kurang lebih 25.000 ya SPPG ya.
Nah, ini yang baru mengurus sertifikat halal mungkin baru 30%. Nah, sekarang ini sudah disosialisasikan semua dapur SPPG yang di bawah mitra ataupun yayasan juga mereka wajib bersertifikat halal. Ya, nanti misalkan kesulitan bisa Pak Hendro beserta teman-teman Bapak Ibu ya memperoleh produk daging itu bisa dibeli di beberapa toko daging, misalkan toko daging Nusantara ataupun toko daging yang sudah bersertifikat halal. Nah, ini sepanjang ini memang permasalahannya sama ya, Pak Hendro ya, dengan kawan-kawan dapur SPPG yang lain di daerah pedesaan seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir, sekarang semua serentak nih Bapak Ibu, semua pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar itu semuanya berlaku sama, harus mengurus sertifikat halal. Bagi mikro ini disediakan fasilitasi pengurusan sertifikat halal secara gratis ya. Tahun ini 1.350.000 pelaku usaha silahkan mengurus sertifikat secara gratis. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak Hendro dan teman-teman. Insya Allah semuanya aware akan mengurus sertifikat halal. Mungkin demikian ya Pak Hendro ya. Ya Pak, Baik, terima kasih Pak. baik, terima kasih Pak. Mungkin waktu jual lah yang memisahkan kita ya Pak ya. Waktunya cuma 2 jam untuk materi regulasi, tapi Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan lain bisa disampaikan melalui materi-materi berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin ada closing statement atau bagaimana Pak? Atau Baik, lanjut? terima kasih Mbak Rahmayanti Selian beserta Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi regulasi, tugas dan fungsi penyedia halal. Semoga bermanfaat dari pertemuan ini dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanullahu ajmain. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.